Hai anak-anak. Baik, bertemu lagi di sini di videonya Ibu Jona. Nah, di sini kita akan membahas yaitu buku tematik tema 4 subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Tentunya Bu Jona harap kalian baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan langsung belajar, oke? Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Nah, anak-anak, hari ini di video ini kita akan belajar kewajiban dan hak. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu hal yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban kita. Nah, pada gambar di samping ini ada Dayu dan teman-teman. Nah, mereka menyebutkan berbagai kewajiban dan hak. Contohnya ada bermain bersama teman, lalu menjadi anak pintar, jajanan sehat, kelas bersih, lalu senang di sekolah. Begitu. Kita akan memasuki pembelajaran pertama. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Nah, di sini ada bacaan yaitu rahasia anak pintar. Disimak ya. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Nah, dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu atau atur juga waktu belajarmu dengan baik. Nah, selain itu bertemanlah dengan banyak orang. Nah, ini tadi adalah rahasia jika kalian akan ingin menjadi anak pintar, begitu, yaitu mendengar penjelasan dari guru, lalu mengerjakan tugasnya tepat waktu, berlatih membaca, lalu juga bertanya kepada guru, lalu juga mengatur jam belajarmu, juga berteman dengan banyak orang, begitu. Nah, pada teks yang tadi terdapat kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalahnya apa saja sih? Yaitu mendengarkan saat guru menjelaskan, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Ini maksudnya tepat waktu ya. Lalu banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur jaga waktu belajarmu dengan baik. Juga bertemanlah dengan banyak orang. Nah, ini adalah kalimat-kalimat penyelesaian masalahnya. Bacalah pernyataan berikut ini, lalu tuliskan saran-sarannya. Nah, yang pertama ada Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Maka saran yang harus diberikan apa ya kira-kira untuk Udin? Ya, sebaiknya
Udin sering mengunjungi perpustakaan sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Lalu yang kedua ada Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis, tetapi raketnya rusak. Apa ya saran kita untuk Lani? Nah, di sini Bu Cerna menuliskan yaitu sebaiknya Lani membeli raket baru atau meminjam pada temannya yang memiliki raket. Lalu yang ketiga ada Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Nah, maka saran yang tepat untuk Dayu bagaimana ya? Sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajarinya menari. Lalu yang keempat, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Nah, saran untuk Siti bagaimana? Yaitu sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang sedang membaca puisi. Lalu yang kelima, di situ ada Edo ingin berhasil dalam belajar. Nah, Edo selalu sibuk dengan bermain. Maka kalimat saran yang tepat bagaimana? Sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Nah, Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Nah, apa saranmu? Nah, di sini sebaiknya Bu Guru tidak perlu membeli kertas baru ya, karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas yang masih bisa dipakai. Sekarang bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada kolom kertas tersedia dikurangi kertas terpakai sama dengan kertas sisanya ada 40. Oke, kertas sisanya 40. Jika di sini kertas tersedianya tadi kan ada 500. Nah, kita akan mencari kertas yang terpakai ini. Bagaimana ya caranya? Yaitu 500 kertas yang tersedia ini dikurangi dengan kertas sisa. Jadi 500 dikurangi 40. Berapa 500 kurangi 40? Kita hitung dari belakang ya. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 4 tidak bisa, maka meminjam 1 di depannya. Berarti yang angka 5 ini dicoret. Kan 5-nya dipinjam 1 tuh, berarti sisa 4. Nah, tadi berarti kan satunya dipinjam angka 0 tuh, maka ditulis di depannya angka 0. Jadi angka berapa itu? Ya, jadi angka 10. Maka 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, lalu 4-nya diturunin. Nah, maka kertas yang terpakai adalah 460. Nah, kita akan membuat 5 kemungkinan lainnya. Tentukan banyak kertas di awal, lalu tentukan banyak kertas yang terpakai. Di sini misal kertas yang kertas di awalnya itu tuh 400. Nah, kertas sisanya ada 40. Bagaimana ya tadi caranya? Yaitu dikurangi ya, 400 dikurangi 40. Berapa ya? 0 kurangi 0, 0.
0 kurangi 4 tidak bisa, lalu meminjam satunya dari angka 4, berarti sisa berapa? 3. Angka satunya tadi kan udah dipinjam 0 tuh, maka ditulis depannya 0 jadi angka 10. 10 dikurangi 4, berapa 10 kurangi 4? 6, ya pintar. Lalu 3 dikurangi tidak ada, maka langsung diturunkan ya. Berarti 400 dikurangi 40 adalah 360. Nah, misalkan lagi nih, kertas awalnya itu 540. Nah, kita kurangkan lagi. Nah, 540 dikurangi 40. Kita menghitungnya dari belakang ya, jangan lupa dari belakang, oke? 0 kurangi 0, 0. 4 kurangi 4, 0. Lalu 5-nya diturunkan jadinya 500. Lalu yang ketiga, misal di sini kertas awalnya ada 650. Nah, sisanya itu 40, berarti kita kurangkan 650 dikurangi 40. Kita hitung dari belakang lagi ya. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 4 adalah 1, dan di sini langsung diturunkan 6. Maka hasil pengurangan 650 dikurangi 40 adalah 610. Lalu yang keempat, misal di sini kertas mula-mula, kertas awalnya itu 320. Lalu sisa kertasnya ada 40. Maka kertas yang terpakai berapa ya? Nah, kita kurangkan 320 dikurangi 40. Berapa ya? 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 4. Berapa? Bisa tidak? Tidak ya. Maka 2 itu pinjam 1 ke angka 3. Nah, berarti kan yang 3 tadi kan sudah dipinjam tuh. Sisanya adalah 2 ya. Kan tadi kan sudah dipinjam 1 tuh. Nah, satunya ditulis depannya 2. Maka di sini mendapatkan angka berapa itu? 12. Nah, 12 dikurangi 4. Berapa 12 kurangi 4? Ya, 8. Lalu 2 dikurangi tidak ada, maka langsung diturunkan 2. Jadi hasilnya yaitu 280. Nah, di sini misalkan lagi nih kertas awalnya itu ada 100. Nah, maka lalu sisanya adalah 40. Maka banyak kertas yang terpakai berapa ya? 100 kurangi 40 berapa hayo? 60 ya. Kamu berhak mendapatkan kertas. Kamu memiliki kewajiban untuk berhemat. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Nah, coba amati gambar berikut ini tentang latihan gerakan kaki. Nah, yang pertama itu kalian tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan. Oke, jadi kalian berdiri lalu berputar ke arah kanan dengan berjalan perlahan, dan itu ketukannya adalah 8 hitungan. Oke. Lalu gerakan yang kedua, melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Lompat lagi ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, di sini kalian akan mengulangi gerakan sampai 4 hitungan. Setelah itu
Gerakan yang ketiga yaitu melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Nah, ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Kemudian kembali ke gerakan yang pertama. Nah, di sini kamu dapat menciptakan gerakan tari sesuai dengan keinginanmu. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih ya. Kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Nah, coba kalian amati gambar sekolah di atas. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, di situ ada siapa ya? Dayu dan Benia gitu. Lalu bagaimana dengan tamannya? Coba kalian lihat. Bagaimana dengan tamannya ya? Yaitu terawat ya. Lalu mengapa dapat seperti itu? Ya karena dirawat ya. Lalu siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Tentunya semua warga sekolah ya. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Nah, bagaimana caranya merawat? Yaitu dengan menyirami setiap hari, lalu juga menyambuti rumput liar. Nah, di sini ada tabel yaitu kewajiban dan hak di sekolah. Nah, kewajiban di sekolah itu apa saja sih? Yaitu menjaga kebersihan taman sekolah, lalu menyiram tanaman yang ada di taman sekolah, merawat tanaman yang ada di taman sekolah, tidak merusak tanaman, lalu memberantas hama pengganggu, dan mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru. Nah, ini adalah kewajiban kalian di sekolah. Lalu haknya itu apa ya? Hak kalian yaitu lingkungan sekolah sehat dan nyaman, lalu dapat belajar dengan tenang, lingkungan menjadi hijau dan asri, lebih bersemangat dalam belajar, udara di lingkungan sekolah menjadi segar, dan prestasi belajar meningkat. Nah, ini adalah kewajiban dan hak di sekolah. Contohnya saja ini. Nah, di sini ada judul bacaan yaitu sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa bersemangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Nah, kelas juga harus bersih dan rapi ya. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, di teks yang tadi, sekolah yang indah dan rapi, terdapat kalimat saran. Nah, kalimat sarannya itu apa saja sih? Yaitu semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Lalu, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Setelah itu, siswa harus dapat membuat taman kelas. Lalu, meja guru harus tertata rapi. Papan tulis juga harus selalu bersih. Serta kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, ini adalah kalimat saran dari teks sekolah yang indah dan rapi. Kalian bisa menggarisbawahinya di buku kalian. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan.
Nah, apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas. Meja dan kursi harus tertata rapi serta tidak boleh ada coretan. Papan tulis pun juga harus selalu bersih. Selalu membuang sampah di tempat sampah. Lalu melakukan piket kelas secara rutin. Juga mengadakan kerja bakti. Mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah dan melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Nah, itu tadi adalah yang harus kalian lakukan untuk menjaga keindahan dan kerapian. Lalu di sini, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Nah, hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Jadi, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban kita ya. Lalu, apa saja sih hak yang akan kita dapatkan dari kewajiban itu? Nah, kewajibannya itu ada pohon harus dirawat bersama, lalu membuang sampah di tempat sampah, melakukan kegiatan Jumat bersih, melaksanakan piket kelas secara rutin, membersihkan saluran air, dan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, tadi kan kewajibannya ini. Maka hak yang dapat kita peroleh yaitu lingkungan sekolah hijau, sehat dan nyaman, lingkungan sekolah bersih dari sampah, lalu lingkungan menjadi hijau dan asri, lalu lebih bersemangat dalam belajar, lalu terhindar dari penyakit berbahaya, dan lingkungan sekolah bersih dan semangat belajarnya akan meningkat. Ini adalah hak yang dapat kita peroleh dari menjaga keindahan dan kerapian sekolah. Nah, di sini kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Nah, di sini ternyata banyak nih yang membuat kegiatan-kegiatan, yaitu ada menyiram tanaman, lalu menanam pohon, lalu juga ada membersihkan kelas, begitu. Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah libur. Nah, kalian di sini dapat menceritakan kegiatan yang dapat membuatmu sehat, yaitu seperti membantu ibu merapikan rumah, berenang, bermain sepeda, dan menyiram tanaman. Ini adalah kegiatan saat mengisi waktu luang versi Lani dan teman-temannya. Kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, jika banyak daun tersisa itu 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, di sini itu terdapat diketahui itu jika banyak daun tersisa itu ada 50 helai. Nah, kita akan menentukan banyaknya daun yang gugur dan banyaknya daun yang tersapu ya. Nah, di sini nih, misalkan banyak daun yang gugur itu ada 400. Nah, kita akan mencari banyak daun yang tersapu. Lalu bagaimana ya caranya? Yaitu dengan cara pengurangan. Daun yang gugur dikurangi dengan banyak daun yang tersisa. Berapa ya? Ya, 0 kurangi 0
0. 0 kurangi 5 tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke angka 4. Nah, kita coret. Kenapa kok kita coret? Karena kan sudah dipinjam 1, sisanya adalah 3. Nah, satunya tadi kan sudah dipinjam, lalu diletakkan di depannya 0. Jadi angka berapa itu? 10 ya. 10 dikurangi 5, berapa 10 kurangi 5? 50. Lalu 3-nya tinggal diturunkan. Jadi banyak daun yang tersapu ada 350. Nah, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, di sini kalian menggunakan bilangannya sampai 1000 ya. Nah, kita akan menentukan banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersapu. Nah, di sini caranya adalah dengan cara dikurangkan. Nah, di situ terdapat sisa daun adalah 90. Oke. Nah, jika banyak daun yang gugur itu ada 400, bagaimana ya cara menentukan banyak daun yang tersapu? Yaitu dikurangkan banyak daun yang gugur dikurangkan dengan banyak daun yang tersisa. Jadi 400 dikurangi 90. Kita akan menggunakan pengurangan bersusun ya. Pengurangan dilakukan dari belakang dulu, oke? 0 kurangi 0, 0. 0 dikurangi 9, apakah bisa 0 dikurangi 9? Tidak bisa, maka 0 meminjam 1 ke angka 4. Nah, 4 ini sudah dipinjam 1, maka sisanya berapa kalau dipinjam 1? Sisa 3. Nah, satunya yang dipinjam tadi diletakkan di depannya 0. Jadi angka berapa itu? Jadi angka 10. 10 dikurangi 9. Nah, berapa ya 10 dikurangi 9? 1. Ya. Lalu di situ 3-nya langsung diturunkan. Jadi banyak daun yang tersapu ada 310. Lalu yang nomor 2. Jika banyak daun yang gugur itu ada 740. Nah, lalu daun yang tersisa ada 90. Berapa ya banyak daun yang tersapu? Nah, di sini kita mengerjakannya dikurangkan juga ya. 740 dikurangi dengan 90. Pengurangan dilakukan dari belakang. Ya, 0 dikurangi 0 berapa? Yaitu adalah 0. Lalu 4 dikurangi 9 berapa ya? 4 dikurangi 9 apakah bisa? Tidak bisa ya, 4 dikurangi 9 itu tidak bisa. Maka kita akan meminjam angka 1 dari 7. Nah, kita coret 7-nya ya. Lalu di situ kan sudah dipinjam 1 tuh, berarti tinggal berapa? Tinggal 6. Nah, 1 yang dipinjam tadi kita letakkan di depannya 4. Jadi angka berapa itu? 14. Nah, 14 dikurangi 9 berapa ya? 14 dikurangi 9 5 ya. Lalu 6 langsung diturunkan. Jadi hasil pengurangannya adalah 650. Nah, lagi jika di sini banyak daun yang gugur itu ada 690. Nah, lalu daun yang tersisa ada 90. Kita akan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dikurangi ya, dikurangi ya. Kita pengurangan akan lakukan itu dari yang belakang. 0 kurangi 0, 0. Lalu 9 dikurangi 9, 0. Lalu 6 dikurangi tidak ada, maka langsung diturunkan. Jadi hasil pengurangannya yaitu 16.
Lagi yang keempat, nah jika banyak daun yang gugur itu ada 1000. Nah, berapa ya daun yang tersapu jika banyak daun yang tersisa ada 90? Kita di sini juga akan melakukan pengurangan ya. 1000 dikurangi 90. Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan dari yang belakang. 0 kurangi 0 adalah 0. Lalu 0 dikurangi 9, apakah bisa 0 dikurangi 9? Tidak ya. Nah, lalu meminjam 0 dari depannya. Loh, ternyata di situ 0. Lah, nggak bisa dipinjam lagi dong. Maka kita akan meminjam dari angka 1. Oke. Nah, 0 ini akan meminjam 1. Jadi, jika 0 akan dipinjam 1, ini tersisa berapa? Yaitu tidak ada. Nah, tadi kan sudah dipinjam tuh. Kita tulis satunya di depan sini. Oh, ternyata ada 10. Nah, tadi kan ini mau pinjam nggak ada tuh yang 0 ini. Maka sekarang sudah ada, boleh dipinjam 1. Kita coret. Nah, 10 dipinjam 1, maka sisanya tinggal 9. Ya. Lalu tadi kan sudah dipinjam 1 tuh. Nah, pinjamannya kita tulis di depan angka 0 yang ini. Berarti jadi angka berapa ini? 10 ya. 10 dikurangi 9, 1. Nah, lalu di sini ada 9. Nah, 9 ini langsung kita turunkan karena kan tidak ada pengurangannya. Nah, lalu di sini 0. Nah, 0-nya kan paling depan. Jadi tidak usah ditulis, oke? Jadi 1000 dikurangi 90 adalah 910. Nah, di sini coba kalian nomor 5 itu diisi sendiri ya. Buat kemungkinan banyak daun yang gugur berapa, nanti dikurangi dengan banyak daun yang tersisa. Nah, di sini ada bacaan yaitu kegiatan saat jam istirahat. Kalian simak ya. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Nah, daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, di sini coba kalian sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, dari bacaan tadi, kalimat yang menunjukkan masalahnya itu apa? Yaitu Dayu dan teman-temannya melihat daun yang berserakan di halaman. Nah, berarti kan kalau tidak ada masalah ini kan otomatis tadi tidak akan memunguti sampah, bukan? Ya. Lalu di sini sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, yaitu mereka memunguti daun sampah sambil berbincang. Nah, daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkan ke tong sampah organik. Nah, sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Saat memungut daun, Dayu kadang berjalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian yang sederhana loh.
Nah, masih ingatkah kamu dengan gerakan-gerakan tari yang pernah dipelajari? Lakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. Lalu yang kedua, peragakan kembali gerakan-gerakan tersebut. Yang ketiga, buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Yang keempat, berlatihlah bersama teman-temanmu. Lalu yang kelima, lakukan berulang sampai gerakannya lancar dan kompak. Lalu yang keenam, cobalah menari dengan iringan lagu daerahmu. Nah, menarilah di depan teman-teman kelasmu. Gunakan juga pakaian tari yang indah. Kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Nah, coba di sini nih, bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Nah, tentunya mereka senang ya, anak-anak ya. Sehatkah mereka? Nah, jika badan kita sehat, maka kita juga jika kita wajah gembira gitu, berarti kita dalam keadaan yang sehat. Nah, apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Tentunya iya ya, kita wajib menjaga kebersihan dan kesehatan di sekolah. Lalu apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Tentunya dengan cara yaitu merawat lingkungan, begitu. Nah, di sini ada bacaan yaitu sekolah yang sehat. Coba kalian simak. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat ya. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Nah, sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Juga sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang sekolah yang sehat. Nah, dalam bacaan sekolah yang sehat tadi terdapat kalimat yang menunjukkan kalimat masalah dan kalimat saran. Kalimat yang menunjukkan masalah itu adalah tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan masalah. Lalu kalimat yang menunjukkan saran itu yang mana sih? Nah, kalimat yang menunjukkan saran itu adalah ini nih, yang pertama, sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Lalu tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut juga. Lalu sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi juga. Nah, sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Lalu sekolah juga sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Nah, itu adalah 7 kalimat yang termasuk kalimat saran, begitu. Nah, di sini aku belajar hidup sehat. Nah, ada beberapa cara belajar hidup sehat di sekolah.
yaitu dengan di sini ada Pak Guru dan juga murid-murid ya sedang periksa kuku ya, apakah kotor atau tidak begitu. Lalu juga ada berolahraga. Nah, lalu juga memberi salam. Lalu memilah-milah sampah ya. Nah, yang kuning ini itu biasanya adalah sampah anorganik. Jadi sampah yang tidak bisa busuk gitu. Lalu yang hijau ini adalah sampah yang organik, sampah yang bisa membusuk. Lalu yang merah ini adalah sampah yang berbahaya, oke? Seperti kaca, gelas gitu. Lalu juga mencuci tangan. Nah, sekolah sehat itu juga sekolah yang bebas asap rokok begitu. Kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Nah, kewajibannya apa aja sih? Yaitu menjaga kebersihan taman sekolah, membuang sampah di tempat sampah, merawat tanaman yang ada di taman sekolah, lalu juga menjaga kebersihan toilet. Nah, melakukan piket kelas secara rutin dan mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru. Ini adalah kewajibannya di sekolah. Lalu haknya bagaimana? Hak yang akan kita peroleh yaitu lingkungan sekolah sehat dan nyaman, dapat belajar dengan tenang, lingkungan menjadi hijau dan asri, lebih bersemangat dalam belajar, serta udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Juga prestasi belajar akan meningkat. Nah, ini adalah kewajiban itu yang harus kita lakukan, dan hak yang akan kita peroleh di sekolah adalah ini begitu. Nah, berikut ini adalah gambar cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat ya. Yaitu ada permainan permainan lompat tali, lalu ada engklek, dan ada permainan sepak bola. Tunjuk satu kegiatan yang paling kamu sukai, lalu tuliskan manfaatnya untuk kesehatanmu. Nah, di sini misal ya, kegiatan yang pertama itu namanya adalah bermain lompat tali. Nah, manfaat lompat tali itu apa saja sih? Yaitu bermain lompat tali merupakan suatu kegiatan yang baik bagi tubuh. Secara fisik anak menjadi lebih terampil karena bisa belajar cara dan teknik melompat. Juga membantu menurunkan berat badan. Lalu ada meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Nah, ini adalah manfaat dari bermain lompat tali. Nah, kegiatan yang kedua yaitu bermain sepak bola. Nah, manfaatnya apa saja sih kalau bermain sepak bola? Yang pertama, meningkatkan daya tahan sehingga tidak mudah lesu dan lelah. Lalu, membangun dan membentuk otot sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja atletik. Yang ketiga, dengan otot yang lebih kuat, hal ini juga akan membantu mengurangi resiko cedera. Nah, itu adalah manfaat dari sepak bola, serta dapat membangun rasa percaya diri untuk anak-anak dan meningkatkan kebugaran. Lalu kegiatan yang ketiga adalah bermain engklek. Nah, bermain engklek manfaatnya yaitu melatih motorik kasar, yaitu melatih keaktifan gerak, melunturkan tubuh, dan melatih ketahanan tubuh. Sarana olahraga yang menyehatkan tubuh. Nah, ternyata bermain engklek itu adalah olahraga yang menyehatkan tubuh. Permainan ini dapat menyehatkan tubuh karena kita dapat melatih pernafasan, melatih ketahanan otot, dan melancarkan peredaran darah. Nah, kalian pilihlah salah satu dari ketiga kegiatan itu dan tulis di buku kalian ya, di buku paket tematik kalian, oke? Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang kelima. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah.
Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Nah, di sini ada bacaan yaitu aku ingin senang di sekolah. Disimak ya. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-teman. Berikut ini adalah saran kepala sekolah, yaitu berteman dengan siapa saja, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, hormat kepada guru dan sayangi teman, serta menaati aturan sekolah. Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Tadi kita kan sudah membaca teks yang tadi. Nah, sekarang coba dijawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Nah, salah satu kalimat sarannya apa ya? Nah, di sini Bu Jona menuliskan yaitu berteman dengan siapa saja. Nah, itu adalah termasuk kalimat saran yang diberikan kepala sekolah kepada Udin dan teman-teman. Lalu yang kedua, apa maksud kalimat saran di atas? Maksudnya yaitu setiap siswa sebaiknya berteman dengan siapa saja yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga, tuliskan kalimat saran lainnya. Nah, di sini kalian bisa menuliskan kalimat saran lainnya. Lalu juga menjelaskan maksud dari saran yang kamu tulis. Begitu ya. Nah, di sini ada kalimat saran dan juga maksud dari kalimat saran. Kalimat saran yaitu saling berbagi. Maksudnya adalah berbagi adalah memberi atau menerima segala hal yang penting bagi hidup kita. Manusia saling membutuhkan dan dibutuhkan sehingga manusia harus saling berbagi. Lalu kalimat sarannya jika saling menghormati. Nah, saling menghormati itu maksudnya adalah semua siswa sebaiknya saling menghormati walaupun memiliki beberapa perbedaan. Nah, kalau kalimat sarannya itu saling membantu dan bekerja sama, maka maksudnya yaitu semua siswa harus saling membantu jika dalam kesulitan dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Lalu yang kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman. Nah, maksud dari kalimat saran ini adalah semua siswa harus menghormati guru karena yang membimbing dari sisi pendidikan dan akhlak. Kita juga harus menyayangi teman agar teman kita juga menyayangi kita. Lalu maksud dari menaati peraturan sekolah apa ya maksudnya? Yaitu semua siswa harus menaati aturan sekolah agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh kalimat saran dan maksud dari kalimat sarannya. Benny mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang harus Benny lakukan? Nah, berilah saran untuk Benny dan tuliskan saranmu. Di sini saran versi Bu Jona yaitu sebaiknya Benny menegur. Ini maksudnya menegur ya. Menegur temannya supaya berbicara lebih pelan. Lalu saran yang kedua, sebaiknya Benny pergi menjauh dari temannya yang berbicara yang keras agar tidak merasa terganggu. Lalu saran yang ketiga,
sebaiknya Benny meminta bantuan kepada teman lain untuk memberitahukan bahwa suara kerasnya sangat mengganggu. Lalu saran yang keempat, sebaiknya Benny memberitahu temannya supaya mengecilkan volume suaranya. Nah, ini adalah saran yang Bu Jona kasih untuk Benny ya. Kalian bisa membuatnya versi kalian sendiri. SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar keinginan dan hak sebagai warga sekolah. Nah, coba kalian lengkapi tabel di samping ini. Kewajibannya yaitu yang pertama ada berterima kasih, membantu siapa saja yang membutuhkan. Lalu di sini ada berbicara sopan. Di sini Bu Jona membuatnya berbicara sopan, mengucapkan terima kasih kepada sesama, menaati aturan, lalu berteman dengan siapa saja, dan selalu meminta maaf jika berbuat salah. Nah, hak yang kita dapatkan yaitu siswa itu juga berhak membantu. Siswa juga berhak didengar saat berbicara. Lalu siswa berhak disapa dengan lembut. Siswa berhak didoakan. Siswa berhak barang pribadinya aman, dan siswa berhak memiliki teman. Belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-temannya selalu disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi. Banyak siswa yang disambut setiap harinya itu berbeda. Nah, jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Langkah menjawabnya yaitu banyak siswa yang disambut adalah hasil pengurangan dari banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang tidak disambut. Nah, di sini kalian tuliskan banyak siswa yang disambut, lalu tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Nah, di sini jika banyak siswa yang di sekolah itu misal ada 800 nih, sedangkan banyak siswa yang disambut itu ada 500. Nah, bagaimana ya caranya agar kita menemukan banyak siswa yang tidak disambut? Yaitu dengan cara dikurangi ya. 800 dikurangi 500. Banyak siswa di sekolah dikurangi dengan banyak siswa yang disambut. Berapa ya ini? Nah, kita lakukan pengurangan dari yang belakang dulu. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Lalu 8 dikurangi 5, berapa? 300. Jadi banyak siswa yang tidak disambut ada 300. Berikut ini adalah banyak siswa yang disambut guru dalam beberapa hari. Tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Nah, di situ banyak siswa yang disambut ada bermacam-macam ya. Ada 650, 680, ada 700, ada 690 dan 695. Jika banyak siswa di sekolah itu ada 700, maka siswa yang tidak disambut ada berapa? Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan. Nah, bagaimana ya pengurangannya? Yaitu banyak siswa di sekolah dikurangi dengan banyak siswa yang disambut. Jadi tulisan kalimat matematikanya adalah 700 dikurangi 650. Pengurangan dilakukan dari yang belakang ya. 0 kurangi 0, 0.
Lalu 0 kurangi 5 tidak bisa, maka pinjam 1 ke 7. Kita coret 7-nya, 7 dipinjam 1 sisa 6. Nah, pinjamannya tadi kita letakkan di depannya angka 1, maka itu jadi angka berapa anak-anak? Angka 10. Nah, 10 dikurangi 5. Berapa 10 dikurangi 5? 5 ya. Lalu ada 6 dikurangi 6. Berapa 6 kurangi 6? 0 ya. Kalau 0 paling depan tidak usah ditulis ya. Jadi banyak siswa yang tidak disambut ada 50. Lalu yang nomor 2, jika banyak di sekolah itu ada 740, lalu banyak siswa yang disambut ada 680, maka banyak siswa yang tidak disambut ada berapa? Nah, di sini kita juga akan melakukan pengurangan. Nah, 0 kurangi 0, 0. 4 dikurangi 8, apakah bisa? Tidak bisa, maka kita pinjam angka 1 dari angka 7. Nah, 7 ini kan sudah dipinjam 1, berarti sisanya adalah 6. 1 yang kita pinjam tadi ditulis di depannya angka 4. Jadi angka berapa itu? 14 ya. 14 dikurangi 8. Berapa 14 dikurangi 8? 6. Lalu 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jika 0 paling depan tidak usah ditulis, maka hasil pengurangannya yaitu 60. Nomor 3, jika banyak siswa di sekolah ada 790, maka banyak siswa yang tidak disambut ada berapa ya? Jika banyak siswa yang disambut itu ada 700. Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan lagi, oke? 790 dikurangi 700. Kita mengurangkannya dari yang belakang dulu ya. 0 kurangi 0, 0. 9 kurangi 0, 9. 7 kurangi 7, 0. Nah, 0-nya yang paling depan tidak usah ditulis. Jadi hasil pengurangannya adalah 90. Lagi nomor 4. Banyak siswa di sekolah, misal ada 700. Lalu banyak siswa yang tidak disambut itu kita akan cari, dan banyak siswa yang disambut itu ada 690. Caranya mencarinya yaitu dengan cara pengurangan. Nah, kita akan melakukan pengurangan dari yang belakang. 0 kurangi 0, 0. Lalu 0 dikurangi 9 ya. Berapa ya 0 dikurangi 9? Apakah bisa? Tidak bisa, maka kita pinjam angka 1 ke angka 7. Nah, kita coret 7-nya. 7-nya tadi kan sudah dipinjam tuh, maka sisanya adalah 6. Nah, 1 pinjaman tadi itu kita tulis ke depannya 0. Maka jadi angka berapa itu? 10 ya. 10 dikurangi 9 berapa? 1. Lalu 6 dikurangi 6 berapa? 6 dikurangi 6, 0. Nah, 0-nya ini tidak usah kita tulis, maka hasil pengurangannya adalah 10. Nah, nomor 5 coba kalian tulis sendiri ya. Nah, di sini ada tabel, ada soal yang harus kalian, ada titik-titik yang harus kalian isi. Nah, langkah-langkahnya yaitu tentukan banyaknya siswa perempuan, lalu tentukan banyaknya total laki-laki, dan tentukan banyaknya siswa laki-laki.
yang nomor 2. Lalu tentukan banyaknya total siswa. Dan yang ketiga, tentukan banyaknya siswa laki-laki. Nah, lalu tuliskan 5 kemungkinannya. Nah, di sini jika banyaknya siswa di sekolah ada 700, lalu banyaknya siswa perempuan ada 350, maka banyaknya siswa laki-laki berapa ya? Nah, caranya yaitu banyak siswa di sekolah dikurangi dengan banyak siswa perempuan. Maka kalimat matematikanya 700 dikurangi 350. Nah, kita akan melakukan pengurangan dari yang belakang. Oke. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 5, apakah bisa? Tidak bisa ya, maka 0 akan meminjam 1 dari angka 7. Nah, 7-nya ini kita pinjam 1, maka hasilnya adalah sisa berapa? Sisa 6. Nah, 1 yang kita pinjam tadi ditulis di depannya 0. Nah, 0 dikurangi 5, berapa 0 dikurangi 5? Yaitu 5. Lalu 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi banyak siswa laki-laki ada 350. Yang nomor 2. Jika banyak siswa di sekolah ada 550, lalu banyak siswa perempuannya ada 290, maka banyak siswa laki-lakinya berapa ya? Di sini kita kurangkan 550 dikurangi 290. Kita akan mengurangi itu dari yang belakang. Oke, ingat dari yang belakang. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 9. Apakah bisa 5 kurangi 9? Tidak. Maka kita akan meminjam 1 ke angka 5 yang ada di depannya. Nah, kita pinjam 1, maka sisanya adalah 4. Nah, 1 pinjaman tadi kita tulis di depan angka 5. Nah, di situ menjadi angka berapa? 15. 15 dikurangi 9. Berapa 15 dikurangi 9? 6. Nah, lalu setelah itu 4 dikurangi 2. Berapa 4 dikurangi 2? Yaitu 2. Jadi banyak siswa laki-laki ada 260. Nah, kalau misalkan banyak siswa di sekolah ada 600, lalu banyak siswa perempuan itu ada 380, maka banyak siswa laki-lakinya ada berapa? Nah, di sini kita juga menggunakan cara pengurangan. 600 dikurangi 380. Kita mengurangi dari yang belakang. Oke. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 8, apakah bisa? Tidak bisa ya, maka kita pinjam 1 dari angka 6. Nah, sesudah kita pinjam 1 berarti sisanya adalah 5. Nah, pinjaman 1 tadi kita tuliskan di depan angka 0, maka di situ berubah menjadi angka 10. Nah, 10 dikurangi 8. Berapa 10 dikurangi 8? 2 ya. Nah, lalu 5 kurangi 3. Berapa 5 kurangi 3? Yaitu 2. Jadi banyak siswa laki-laki adalah 220. Selanjutnya, jika banyak siswa di sekolah ada 570, lalu banyak siswa perempuannya ada 320, maka banyak siswa laki-laki ada berapa? Nah, di sini kita juga akan melakukan pengurangan. 570 dikurangi 320. Kita akan mengurangi dari yang belakang, oke? 0 kurangi 0, 0. 7 kurangi 2, 5. Lalu 5 dikurangi 3, 2.
Jadi banyak siswa laki-laki ada 250. Nah, yang nomor 5 ini kalian tulis versi kalian sendiri ya. Kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita yaitu mendengarkan pembicaraan dengan perhatian, lalu tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, menatap orang yang berbicara. Lalu yang keempat, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Yang kelima, kita menjawab jika diberi pertanyaan. Lalu yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain itu apa sih? Yang pertama, kita harus menatap lawan bicara kita. Yang kedua, suara harus terdengar jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Lalu yang kelima, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Dan yang keenam, tidak terlalu cepat saat berbicara. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Nah, semua warga sekolah itu wajib menjalankan kewajiban dan haknya. Nah, di sini ada daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Nah, tadi di pembelajaran sebelumnya juga sudah diketahui dan sudah dibaca kewajiban dan hak apa saja sih yang di sekolah itu, yaitu kewajibannya ada berterima kasih, lalu membantu siapa saja yang membutuhkan, berbicara sopan, mengucapkan terima kasih kepada sesama, lalu menaati peraturan, lalu ada berteman dengan siapa saja dan selalu meminta maaf jika berbuat salah. Nah, hak yang kita peroleh yaitu hak untuk dibantu, lalu didengar saat berbicara, disapa dengan lembut, lalu hak untuk didoakan, lalu hak barang pribadinya aman dan memiliki teman. Nah, itu adalah kewajiban dan hak di sekolah. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Nah, jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Lalu berapa jumlah anak keseluruhan? Nah, jawabnya yaitu anak yang mengikuti dengan suara lembut ada 580. Nah, di sini tentukan banyak siswa yang mengikuti upacara. Lalu tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Nah, lalu buat 5 kemungkinannya. Di sini kita akan menentukan siswa yang mengikuti suara lembut, lalu akan mencari siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Lalu di sini sudah diketahui tentang siswa yang mengikuti upacara. Misalkan, misal siswa yang mengikuti dengan suara lembut itu ada 400. Nah, maka kita akan mencari siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Caranya bagaimana ya? Yaitu dengan cara siswa yang mengikuti upacara ini dikurangi dengan siswa yang mengikuti dengan suara lembut.
Maka kalimat matematikanya yaitu 580 dikurangi 400. Nah, pengurangan dilakukan dari yang belakang ya. 0 kurangi 0, 0. 8 dikurangi 0, 8. Lalu 5 dikurangi 4, 1. Jadi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 180. Lalu yang kedua, siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Nah, jika siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 480, maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada berapa ya? Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan juga. 580 dikurangi 480. Pengurangan dilakukan dari yang belakang. 0 kurangi 0, 0. 8 kurangi 8, 0. Dan 5 kurangi 4 sama dengan 1. Jadi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 100. Lalu yang nomor 3, jika siswa yang mengikuti dengan suara lembut itu ada 500. Nah, maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada berapa? Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan lagi. Nah, pengurangan dilakukan dengan cara dari yang belakang dulu ya. 0 dikurangi 0, 0. 8 kurangi 0, 8. 5 kurangi 5, 0. Nah, kalau 0 paling belakang tidak usah ditulis ya. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 80 anak. Lalu jika siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 550 nih. Nah, lalu yang mengikuti upacara ada 580 total semuanya. Jadi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring itu ada berapa? Nah, di sini kita juga melakukan pengurangan. Pengurangan dilakukan dari yang paling belakang. 0 kurangi 0, 0. 8 kurangi 5 berapa ya? 8 kurangi 5 yaitu 3. Lalu 5 kurangi 5, 0. Ingat, kalau 0 yang paling belakang itu tidak usah ditulis kecuali itu adalah pecahan desimal. Nah, jadi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 30. Nah, nomor 5 ini bisa kalian tulis sendiri. Di sini ada bacaan yaitu setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Nah, saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan ya. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Lalu berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapatnya. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Nah, apa maksud dari saran tersebut? Jelaskan. Nah, saat berbicara kita menatap mata orang yang berbicara karena dengan itu tandanya kita menghargai orang yang sedang diajak berbicara. Jadi kalau kita menatap mata orang yang berbicara itu maksudnya adalah supaya kita itu adalah tanda untuk kita menghargai orang yang sedang kita ajak bicara. Lalu yang kedua, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai pembicaraannya selesai. Nah, mengapa itu disarankan ya? Jelaskan. Kita mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai karena dengan itu tandanya kita menghargai orang yang berbicara. Nah,
Untuk yang kedua ini juga sama ya, artinya kita itu juga menghargai orang yang sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan sampai bicaranya selesai. Lalu yang ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Nah, maksudnya apa ya dari saran itu? Kita harus berbicara dengan suara lembut karena orang akan segan dan mendengarkan apa yang kita bicarakan dan tidak mengganggu orang lain. Nah, ini adalah maksud dari suara lembut. Lalu yang keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal baik. Nah, apa maksud dari saran ini ya? Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadi, kita harus menghindari pembicaraan hal-hal yang jelek karena nanti kita dapat menyinggung perasaan orang lain. Oke? Lalu yang nomor 5, berbicaralah dengan sopan. Loh, apa ya maksudnya ini ya? Yaitu karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman, begitu. Nah, kalau kita bicara dengan nada tinggi nih, pastikan kita juga kesel tuh, ya kan? Dikira kok dia marah sama kita, padahal enggak. Nah, maka dari itu berbicaralah dengan sopan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, itu tadi adalah video pembahasan dari tema 4 subtema 2. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan buku tematik tema 4 subtema 2-nya ya. Terima kasih, sekian dari Ibu Jona. Jangan lupa menyaksikan video lainnya dan tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.